Selamat sore teman-teman. Nah, sore ini menyapa saja, lagi menguji suara musik di YouTube. Di musik ini kemarin kita coba kita putar hanya menggunakan musik saja, ternyata oleh Facebook musik ini dihilangkan. Ya sudah, tetapi ada yang berbeda ketika background musik ini kita berikan suara seperti ini, maka musiknya tidak menghilang, tidak dihapus oleh Facebook. Ternyata Facebook cukup concern ke hak cipta sekarang. Jadi ketika saya memperdengarkan lagu atau musik yang memiliki hak cipta atau copyright oleh Facebook, maka ketika live bisa didengarkan. Tetapi setelah live selesai, kita upload, kita unggah, maka Facebook pun melakukan namanya penghapusan. Jadi Facebook menghapus audio yang Anda upload seperti ini. Nah, pada sore hari ini kita lagi melakukan uji saja. Kita akan bicara selama 15 menit. Kita melihat seberapa bagus respon live sendiri sore hari pada jam 4:30 sore. Nanti kita akan lihat berapa banyak orang-orang yang view, yang ikut menganggur pada jam-jam sore seperti ini. Nah, di live sore seperti ini kita bisa melakukan. Kenapa? Karena kita lagi free, teman-teman. Nah, ketika kita melakukan free seperti ini, idealnya ketika live itu ada topik tertentu, tema khusus. Dan setelah berkali-kali selama 2 bulan kami melakukan uji coba live di Facebook, kami menemukan pola-pola yang efektif bagaimana membuat sebuah live yang powerful, teman-teman. Nah, termasuk pada sore hari ini masuk ke salah satu riset kami untuk melihat seberapa bagus algoritma dari Facebook ketika seseorang melakukan live. Di live kali ini tidak ada tema khusus. Karena apa? Kita sedang melakukan uji coba. Satu, tentang suara yang masuk ke YouTube. Di mic condenser ini, sinyal wifi, dan beberapa hal-hal lain yang sudah kita list, yang nanti akan menjadi tolak ukur kita dalam melakukan live dan efektivitas ketika melakukan live seperti ini. Nah, ketika live seperti ini di rumah, kita bisa mengajak anak-anak, atau anak-anak akan ingin ikut, teman-teman. Nah, Anda bisa melihat tuh, ada kaki di belakang itu, kakinya Bang Hadil tuh. Halo Bang Hadil. Nah, dia sudah nongol nih. Sini Bang, ikut siaran Bang. Bilang assalamualaikum gitu Bang. Assalamualaikum. Kenalin dong, namanya siapa? Perkenalkan gitu loh Bang. Perkenalkan, Namaku Adil. Mas Faris. Belum kita coba Mas. Ini tadi mau kita coba kok malah waktunya adzan asar. Jadi teknik yang dibagikan Mas Faris tadi belum kita coba. Kalau ini kita live menggunakan HP Mas, menggunakan HP. Nah, halo adik, siapa ini? Ini ada fotonya. Ini fotonya siapa ini, Dil? Tuh. Halo Mas Satria. Nah, ini Mas Satria ini bisa kita undang nih kalau bersedia.
Tapi saya tahu beliaunya pasti orang sibuk, jadi kita nggak akan undang beliau, langsung menghilang itu kan orangnya. Nah, kabel USB kurang praktis, Mas. Nanti kita mau nyoba ini, Mas. Mau nyoba pakai ganti software lah, software iFi. Kelihatannya kok saya melihat tutorial di online dipakai iFi kok mudah banget itu loh, Mas. Ini sudah ketemu sepertinya Mas Faris, permasalahan live-nya di mana gitu. Permasalahan live-nya tuh ada di ini, Mas. Error install, Mas. Jadi kemarin ada error, tak paksakan aja. Halo Pak Lurah. Pak Lurah mau live, Pak Lurah. Kapan kita live, Pak Lurah? Hehe. Ya, gini nih Pak Lurah. Ini lagi uji coba Pak Lurah. Suaranya bagus lah Pak Lurah. Ya lumayan lah, tidak pecah minimal. Ya karena apa? Karena suara aslinya kan di sini suaranya cempreng Pak Lurah. Kalau pakai kabel USB belum dicoba Mas Faris. Cobalah nanti di kita lakukan Mas Faris. Oke teman-teman, insya Allah besok pagi kita ada kelas hipnosis online. Ada 1, 2, kemudian 3 orang yang mendaftar, 4, 1 alumni. Insya Allah kita nanti akan belajar berlima. Rencananya sih kita akan mulai kelas hipnosisnya itu jam 9 pagi. Kemudian jam 9 pagi mendadak ada panggilan, ada tugas. Maka mohon izin teman-teman, kelasnya kita pindah sore ya. Kita pindah sore lah setelah jam 4 sore gitu ya, jam 4 sore, atau mungkin sekalian aja lah kita pindah pada malam hari. Dengan live seperti ini, alhamdulillah teman-teman, ini kemarin masuk dari Cirebon ya, dari Cirebon masuk mengundang kita untuk live di Zoom meeting dengan tema kreativitas. Kalau tema kreativitas sih kayaknya kurang nendang ya. Yang nendang itu kalau kita ngupas saat ini temanya ya bagaimana mendapatkan duit cash langsung saat ini teman-teman. Nah, mendapatkan duit langsung tentu saja masing-masing orang akan beda-beda. Dari kita publish kemarin jasa curhat online-nya, kemudian sesi hipnoterapi online-nya, alhamdulillah sudah masuk nih. Ya dari teman-teman sendiri lah, teman-teman sendiri. Mungkin teman-teman ada yang nonton ini. Untuk teman-teman sendiri tentu saja akan kita bedakan lah, tidak akan kita samakan dengan teman-teman yang lain. Ini sebagai support, apalagi ketika seorang teman mengatakan bahwa Mas tolong dong dibantu, ini kok kayaknya beberapa tahun ini kok seret banget ya. Ya insya Allah nanti kita bantu sama-sama. Ada satu aplikasi namanya Hipno Rezeki. Hipno Rezeki itu kita mempersiapkan wadah kita lebih besar agar rezeki masuk ke diri kita. Apapun yang kita jual, dengan kita selaras dengan pikiran bawah sadar kita ajak ngobrol. Nah, semalam kita live dengan Pak Krisnamurti, beliau mengajarkan istikharah. Nah, sebagai muslim kita diingatkan kembali oleh beliau bahwa ternyata beliau melakukan modeling itu kepada guru-gurunya yang Islam, bahwa dalam Islam itu ada namanya rahmatan lil alamin. Nah, kalau memang Islam itu passwordnya baik untuk semua orang, maka siapapun bisa belajar dari Islam itu. Nah, itu sangat-sangat keren. Lalu setelah kita live, nah untuk yang dari Cirebon tadi belum kita follow up karena kemarin kita live dengan Pak Krisnamurti. Insya Allah nanti kita akan fokus ke teman-teman itu. Mungkin kita akan kupas saja lah tentang public speaking untuk jualan live ya, public speaking untuk jualan secara live. Nah, bagi teman-teman yang lain yang nonton seperti ini, insya Allah kita tiap Sabtu ada live bareng Pak Utoro, coach dari Neurosemantik, ACMC, Neurosemantik Trainer. Beliau akan mengupas tentang
coaching menggali sebetulnya seseorang itu cocoknya berwirausaha di bidang apa. Nah, coaching ini nanti akan kita live free, siapapun yang mau live kita akan berikan linknya, akan kita undang untuk live bersama. Per orang kita kasih waktu tidak lama, 15 menit. Berapapun yang daftar, kita akan melakukan live bersama ya. Kita akan live bersama 15 menit. Kita akan mengupas sebenarnya saya itu cocoknya kalau wirausaha itu di bidang apa. Tentu saja teman-teman, ini live coaching nanti Sabtu besok ini itu sebagai cara kita untuk mengenali potensi terbaik kita itu ada di mana. Sebagaimana sering kita membaca, melihat, mendengar para coach mengatakan setiap orang butuh coach untuk melihat blind spotnya. Bahkan Muhammad Ali pun yang petinju yang hebat, dia butuh seorang coach untuk melihat titik lemahnya dia ada di mana, sehingga Muhammad Ali menjadi petinju yang dahsyat luar biasa. Itu sebagai sarana kita berbagi teman-teman. Khusus untuk kelas hipnosis online pada minggu ini sudah ada peserta berapa ya? Ada 4 orang nih yang masuk. Nanti kita akan streaming di link khusus. Jadi hanya teman-teman yang sudah mendaftar dan kita berikan linknya yang bisa masuk ke pembelajaran ini. Dan dimaafi karena audio programming yang sempat kita buat belum sempat kita upload, belum kita tambahkan lagi materi-materinya di online di YouTube saya di channel Ilyas Sapso, belum sempat melakukan update karena manajemen waktunya kita masuk ke prioritas yang lainnya. Insya Allah di malam-malam berikutnya ketika kita sudah mulai jadwalnya sudah mulai kita atur lagi, kita akan mengupload tentang audio programming. Sebenarnya di kelas pembelajaran atau kelas curhat seperti di teman-teman yang datang melalui hipnoterapi, saya menemukan satu pola-pola baru bahwa ternyata ada sebagian orang itu mereka tidak membutuhkan hipnoterapi, mereka tidak butuh training, tidak butuh coaching, tidak membutuhkan mentoring. Mereka membutuhkan satu hal yang mendasar, yaitu apa? Didengarkan. Jadi mereka butuh seseorang yang bisa mensupport dirinya untuk bicara, mendengarkan dia apa adanya, benar-benar tulus mendengarkan. Halo Mas Kemal, gimana kabarnya kemarin Mas Kemal? Oh ternyata video ini Mas Kemal, video yang kita upload di YouTube kemarin tentang penipuan akun YouTube itu lumayan tuh Mas Kemal yang view. Ya minimal menjadi pembelajaran lah buat kita. Minimal ada rekening bersama lah di sebuah komunitas di Facebook atau di apapun. Ini saya belum mendapat update terbaru dari Mas Kemal tentang penipuan akun YouTube kemarin. Channel YouTube apakah sudah ada penyelesaian, dikembalikan atau menghilang begitu saja Mas Kemal. Dan ini untuk teman-teman yang lain, kita akan melanjutkan sesi kita. Ibu Umi Nur Rohima, selamat sore Ibu Nur Rohima, terima kasih sudah view Bu. Topik kita santai aja Bu di sore hari ini, kita menunggu waktu ini. Kalau biasanya kan kita menunggu waktu itu menunggu buka puasa. Nah kita tidak sedang menunggu buka puasa Bu, kita sedang menunggu audio dari Facebook ini kita uji coba. Setelah 15 menit ini ternyata apa? Kita menemukan bahwa waktu tonton dari orang-orang yang nonton di Facebook kita itu tidak lebih dari 3 menit. Ini sementara loh ya, sementara kita lagi melakukan uji coba. Benar nggak sih orang yang nonton live itu kalau di jam-jam sore seperti ini, apakah orang itu akan menonton sampai tuntas, mengikuti kita, akan ada sesuatu, atau mereka lihat sebentar kemudian menghilang, melambaikan tangan, halo apa kabar, kemudian hilang. Kenapa? Memberikan sebuah atensi atas
sebuah live atau siaran yang dilakukan teman-teman Facebooknya. Kita akan melanjutkan lagi teman-teman, bahwa kita akan menguji sekali lagi. Kita lihat, jadi live di Facebook itu memiliki ketahanan. Seseorang yang mampir misalkan di menit ke-15 ini, kita akan lihat, kita akan uji berapa lama seseorang itu mampu bertahan untuk melihat sebuah live di Facebook. Kita akan lihat, karena apa? Nah, karena di beranda Facebook ini orang-orang yang menonton bisa jadi karena sedang scrolling, ada pemberitahuan temannya sedang live, klik karena penasaran. Nah, betul kan? Klik karena penasaran, tetapi ingat bahwa seseorang yang live itu harus siap-siap untuk menerima hasil ketika dia sedang live. Tidak peduli Anda seorang tokoh, bukan siapa-siapa, atau Anda punya skill tertentu, Anda mewakili satu keilmuan tertentu. Ketika Anda live, Anda harus siap dalam waktu 2 menit Anda ditinggalkan oleh penonton Anda. Nah, bahkan bisa jadi orang yang menonton di akun Facebook Anda itu tidak lama, mereka hanya bertahan sampai di berapa? 2 menit penonton, kemudian melarikan diri atau beralih ke kegiatan yang lain. Nah, teman-teman, tentu akan berbeda ketika seseorang sedang live di Facebook seperti ini, ketika dia berbicara sendiri atau menghadirkan narasumber. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Oke, ini kita sudah melampaui 15 menit ketika kita siaran ya. Kemarin ada seorang sahabat yang mengajak kita itu untuk live bareng, live sama-sama di sesi sore seperti ini, memberikan sebuah tantangan untuk melakukan live bersama selama durasi sekian jam. Oke, itu akan kita terima, akan kita ikuti. Nah, ketika kita mengikuti tantangan itu teman-teman, tentu saja kita harus menyiapkan waktu terbaik kita itu di mana. Waktu terbaik kita untuk melakukan live, kemudian temanya, topiknya. Nah, ini kita harus benar-benar siap, karena kalau tidak, ya ada beberapa konsekuensi yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan live. Dari beberapa sahabat-sahabat kita yang muncul melihat sebuah tampilan live itu, beberapa memang kita sering berinteraksi, sedangkan beberapa yang lainnya itu jarang berinteraksi dengan kita. Hal ini bisa kita lihat dari mana? Dari profil sebelah pojok kanan atas di Facebook. Ketika Anda live, itu akan muncul gambar orang-orang yang sedang memantau live dari yang sedang Anda lakukan. Nah, dari live itu kita akan melihat seberapa dekat Anda dengan mereka. Kalau Anda dekat dengan mereka, Anda bisa menyapanya. Tapi kalau mereka tidak melambaikan tangan, misalkan halo Umi Fakih sedang menonton, melambaikan tangan. Nah, ketika seperti Umi Fakih melambaikan tangan seperti ini, maka kita tahu, oh ternyata beliau memang hadir di sini. Tetapi ada juga orang-orang yang setelah disapa itu kemudian menghilang. Ya sudah, tidak apa-apa teman-teman. Karena apa? Kita sedang melakukan sebuah riset, sebuah uji coba yang terbaik dalam kita live itu bagaimana. Ada beberapa instrumen dan parameter-parameter yang sudah kita siapkan riset selama 2 bulan nih, termasuk closing yang terjadi ketika kita memanfaatkan live Facebook seperti ini. Kita lakukan kemarin di sebelum puasa, kita melakukan sesi sharing dan berujung closing. Sharing berujung closing. Padahal sebelumnya kita tidak ada niat untuk melakukan closing teman-teman. Tidak ada niat untuk melakukan penjualan. Nah,
Bagi teman-teman yang paham dan tahu tentang algoritma dari Facebook organik, memang berbeda sih antara Facebook organik dengan Facebook iklan atau berbayar. Nah, saat ini kalau kita ngoprek di satu hal, entah Anda fokus di organik atau teman-teman fokus yang di berbayar, kita ada satu parameter yang jelas. Teknik yang Anda lakukan itu menghasilkan uang bagi Anda kalau teman-teman ingin mendapatkan uang dari Facebook. Tetapi ketika teman-teman sedang membangun sebuah branding menggunakan Facebook Live seperti ini, Anda bisa melakukannya. Nah, kemudian tentu akan berbeda teman-teman. Kita sudah melakukan riset bahwa memang berbeda antara view yang terjadi di Facebook dengan view terbanyak di YouTube. Itu sangat-sangat berbeda. Parameternya bervariasi, bermacam-macam. Mas Andi Bias, halo, selamat sore Mas Andi Bias, apa kabar? Nah, ternyata setelah gini teman-teman, ketika Anda melakukan live dan mereka menyapa kita, segeralah sapa orang-orang yang menonton Anda, minimal yang melambaikan tangan kepada Anda. Kenapa? Karena kekuatan orang yang menonton live Anda itu, saya lakukan riset itu tidak lebih dari 3 menit. Setelah 3 menit mereka menghilang apabila topik atau tema yang Anda sajikan bukanlah topik atau tema yang disukai oleh audiens Anda. Nah, tentu akan berbeda ketika audiens Anda itu, halo Mas Yudi Hermawan, terima kasih Mas Yudi Hermawan sudah menyimak ini. Apa kabar Mas Yudi? Bagaimana kabar teman-teman di sana Mas? Boleh komen dong Mas, update terbaru dari teman-teman di kondisi saat ini Mas Yudi. Nah, ketika kita melakukan live Facebook seperti ini adalah saat bagi kita untuk menyapa teman-teman lama kita, entah teman sekolah, teman kuliah, kemudian. Tapi yang jarang di sini adalah teman-teman perumahan ya, teman-teman tempat tinggal di perumahan. Kenapa? Karena saya tidak berteman dengan orang-orang di perumahan di sini. Ya, ada banyak pilihan, ada banyak alasan lah kenapa tidak berteman dengan orang-orang yang tinggal di lingkungan Anda, kecuali Anda misalkan menjual catering rumah tangga di sekitar diri Anda. Itu sangat-sangat powerful teman-teman. Ketika kita melakukan live di Facebook seperti ini, ada saatnya bisa jadi di menit ke-22 tidak ada yang menonton live Anda. Ketika tidak ada yang menonton, itu sebuah efek dari siaran Anda teman-teman. Tidak masalah, itu merupakan sebuah respon bahwa tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada adalah sebuah respon teman-teman. Kita bisa melakukan live di sini. Kita live di mana? Di Facebook. Dan tempat favorit saya adalah di kamar tidur teman-teman. Di kamar ini pasang HP-nya, mic konekkan dengan audio splitter, kemudian tempel di tembok HP-nya, langsung kita live. Sesimpel ini. Ya, sebetulnya untuk live itu kita bisa kita dapat memunculkan sebuah ruangan khusus sehingga kita terlihat begitu profesional. Itu pilihan dari masing-masing pribadi, pilihan dari masing-masing orang. Kita bisa live di tempat tidur, klik, cahayanya cukup terang, ya sudah selesai. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang menyukai kalau live itu harus profesional, benar-benar profesional gitu kan, memakai bajunya khusus, memakai dasi, setelan atas bawahnya, pakai sepatu, kemudian menyiapkan screening belakang, tata lighting, kemudian mikrofonnya harus seperti apa, kamera yang dia pakai harus bagaimana. Itu pilihan teman-teman. Nah, apapun pilihannya, selalu ada niat positif dari sebuah tindakan. Nah, teman-teman, kemampuan untuk berbicara secara panjang lebar di
live seperti ini dan kita melakukan sendiri, itu memang membutuhkan sebuah jam terbang. Terserah Anda mau menampilkan diri Anda yang apa adanya, pakai kaos oblong, pakai sarung di kamar seperti ini, bicara melantur ngalor ngidul, itu tema dari yang Anda sukai, atau ada tema-tema khusus yang sudah Anda persiapkan. Misalnya Anda telah menyiapkan tema tentang bagaimana sih mengoptimalkan akun Instagram, bagaimana closing dari Instagram, bagaimana menemukan pembeli-pembeli terbaik dari Instagram, bagaimana sih membuat sebuah komentar yang powerful dari akun Instagram. Nah, itu tentu saja sangat beragam teman-teman. Ketika dipersiapkan dengan betul, ada screen share-nya, ada slide yang bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu, tidak hanya sekedar tampilan orang ngomong di depan kamera seperti ini. Nah, itu akan mempengaruhi, akan berdampak kepada hasil dari live yang Anda lakukan. Bahkan saat ini saya menemukan bahwa tidak semua orang mampu berbicara panjang seorang diri selama minimal 30 menit lah, 30 menit. Di awal-awal ketika saya mengawali live seperti ini, paling banter itu di 10 menit ya, rata-rata antara 6, 7, 8 maksimal di 10 menit. Dengan seiring bertambahnya waktu, live-nya bisa menjadi cukup panjang menjadi minimal 30 menit. Nah, bagi yang terlatih itu nanti oke. Ini saya sapa teman saya Mas Walid, ya, founder dari Tera Kopi. Ini saya sudah janjian sama beliau untuk ngajak live bareng, tapi masih belum ketemu waktunya. Belum ketemu waktunya karena kesibukan beliau yang luar biasa dalam meracik kopi, jualan kopi. Jadi saya tidak akan mengganggu lah aktivitas beliau yang lagi asik di kopi. Terima kasih Mas Walid. Insya Allah kita akan ketemu dengan beliau hari Rabu malam di Jatingaleh, kumpul-kumpul bahagia Mas Walid ya. Nah, seperti yang kita sampaikan di depan lagi teman-teman, ketika sahabat Anda masuk ke live siaran Anda, langsung sapa mereka. Ketika mereka melambaikan tangan, balas lambaian tangannya, kemudian sapa mereka, karena mungkin 1 menit, 2 menit hingga 3 menit mereka akan meninggalkan live Anda. Itu pengalaman dari live yang kita lakukan seperti itu. Nah, ketika kita live seperti ini, mungkin akan ada lagi pemirsa lain yang akan, teman-teman Facebook Anda yang akan melihat Anda, bisa follower, bisa teman Anda melihat live dari yang Anda lakukan. Karena bisa jadi yang menonton cuma 1, 2, 5, tapi ketika diakumulasi sekali live bisa ditonton 100 orang, 500, 5.000, bahkan 1 juta. Kenapa kok sangat banyak? Karena live itu ada cara-cara tertentunya. Ketika live itu dibagikan di grup, di fanpage, di share ke akun personal, sehingga orang-orang lebih mudah untuk menemukan dan melihatnya. Seperti yang dilakukan oleh misalkanlah Raffi Ahmad dan istrinya yang share live-nya di grup-grup di fanpage-nya itu, dan dia bagi-bagi duit. Nah, siapa yang membagikan link itu akan dipilih. Kurang lebih seperti itu. Tetapi saya tidak pernah mengikuti Raffi Ahmad live bersama dengan istrinya ya, karena saya ya memang belum menemukan yang menarik dari model siarannya mereka lah itu. Jadi saya tahu itu kenapa di grup yang saya ikuti ada member dari grup itu yang share siarannya Raffi Ahmad dengan istrinya, kayak katanya bagi-bagi duit sampai 1 miliar gitu kan. Ya itu positif saja, bagus-bagus saja teman-teman. Nah teman-teman, kualitas pembicaraan kita dari awal sampai terakhir, sampai ketemu minimal 30 menit, itu memang membutuhkan jam terbang, kecakapan Anda berbicara, ide-ide yang masuk, hingga
kreativitas Anda sebagai seorang pembicara pun diperlukan di sini agar Anda tidak monoton, kemudian Anda menemukan sudut pandang yang berbeda, topik-topik yang melebar atau topik-topik secara khusus itu dikembalikan kepada diri Anda. Oke teman-teman, terima kasih. Sore ini kita sudah selesai latihan bicara selama 30 menit di channel personal Facebook ini. Nanti kita akan mengundang tokoh narasumber di bidang kuliner yang sangat luar biasa. Nanti kita akan belajar bersama dengan beliau. Tunggu live-nya di Facebook Ilyas Sapso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.